Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat karena rajin bersolawat dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, karena saya dapat kabar tadi sore dari Ustadz Gozel, ya nggak ada masalah karena pemain cadangan ya. Suara saya cukup terdengar dengan baik? Yes, Ustadz. Jelas ya, baik. Jelas, Pak. Hari ini kita akan sedikit mengulik tentang grafologi ya. Di sini saya menamakan materi ini dengan grafogeometrik ya, di mana perpaduan antara grafologi dan psikogeometrik, di mana psikogeometrik itu adalah salah satu teori yang di sertifikat Bapak Ibu jika sudah tes dia itu ada di bagian karakter ya. Jadi ada psikogeometrik. Nah, di sini kita gabungkan dengan grafogeometrik ya, grafologi dan psikogeometrik. Bapak Ibu semua, di sini siapa yang belum tes dia? Boleh ngacung? Ada banyak atau hanya beberapa? Sudah tes dia semua? Ya, semoga sudah ya. Baik, Bapak Ibu semua, jadi hari ini kita akan bahas tentang grafologi ya. Apa itu grafologi? Grafologi adalah ilmu yang mempelajari tentang goresan tangan manusia ya dalam bentuk tulisan, di mana goresan tangan ini juga bisa mengartikan karakter, kepribadian, dan diri kita saat ini. Nah, jadi kalau kita pernah belajar tentang kondisi kita hari ini itu dipengaruhi oleh dua N. Yang pertama adalah nature, yang kedua adalah nurture. Ya, nature yang pertama, yang kedua adalah nurture. Nature itu yang sifatnya alami, sifatnya genetik, sifatnya tidak berubah. Sedangkan yang nurture adalah hal-hal yang sifatnya berubah ya, pola asuh, lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Dan itu juga mempengaruhi kondisi kita dalam dalam hidup. Hari ini mungkin kita sering merasakan sedikit ada konflik ya dalam diri. Kenapa? Seringkali konflik itu terjadi karena ke, ketidaksinkronan antara nature dengan nurture ya. Contoh kita dites hasilnya tipe kelingking. Ternyata ketika kita dites tulisan hasilnya telunjuk. Nah, itu bisa tuh terjadi. Nah, itu hal-hal yang ketidaksinkronan tadi itu membuat konflik di batin kita, konflik dalam perasaan kita, ya sehingga seperti tidak ada penyelesaian dalam masalah yang kita hadapi. Baik, kita next ya. Perkenalkan nama saya Rahmat Mulyanur, saya S1 dari Manajemen USU ya, Rahmat Mulyanur ya Bapak Ibu. Bisa dipanggil Rahmat, bisa dipanggil Mulia, bisa dipanggil Nur ya. Kadang saya juga dipanggil Hujan ya, karena hujan adalah rahmat katanya. Ya, pendidikan saya S1 Manajemen USU ya, kemudian International School of Handwriting Analysis. Ya, di sini kita akan sharing sedikit tentang grafologi. Pengalaman beberapa tahun ya, sejak 2011 saya bekerja di bidang people development ya. Awalnya sih nggak people development tapi lebih ke manajer kredit sebenarnya. Tapi pada akhirnya manajer kredit itu bukan mengelola kredit, tapi menurut saya mengelola manusia agar manusianya bisa membayar hutang dan menagih hutang dengan baik gitu. Artinya tetap mengelola manusia. Kemudian lanjut di people development dan karir-karir di bidang sumber daya manusia yang lain. Di mana saya dulu sangat excited ya di 2011 saya pertama kali tahu ilmu bagaimana membaca tulisan tangan dan efeknya terhadap sumber daya manusia. Berikut sertifikasi saya ya. Mudah-mudahan masih bermanfaat hingga hari ini. Dan tes dia muncul karena pencarian yang tidak ada habisnya dan mempelajari beberapa ilmu yang ada di sini sehingga tes dia itu hari ini muncul ya bersama rekan-rekan yang lain di mana tes dia hari ini mudah-mudahan dirasakan manfaatnya ya oleh banyak orang. Amin insya Allah. Introduction ya, sekedar perkenalan bahwasannya apa artinya psikologi ya? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari titik-titik-titik. Ternyata psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang yang pertama
ketidaksadaran manusia, itu versinya Sigmund Freud ya. Kemudian adalah tingkah laku manusia. Jadi ada beberapa versi nih. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ketidaksadaran manusia dan tingkah laku manusia. Ketidaksadaran manusia adalah kondisi ketika kita tidak sadar ya kita melakukan sesuatu. Nah, menurut Sigmund itulah dia psikologi. Jadi ibarat gunung es, apa yang tampak itu masih sedikit. Sedangkan yang tidak tampak atau yang tidak disadari itulah yang dimaksud dengan psikologi sebenarnya. Kemudian menurut Dakir, tingkah laku manusia itulah psikologi. Jadi bagaimana dia merespon sesuatu, merespon informasi itulah psikologi. Bapak Ibu semuanya ya seringkali kita eh, ter teralihkan, seringkali kita menebak orang, seringkali kita melihat orang dengan wajahnya masing-masing, dengan ekspresinya masing-masing, dan ekspresi manusia atau apa yang dia tampakkan, itulah persona. Jadi, person itu sama dengan orang, artinya persona, topeng, dan personality, apa Pak, Bu? Kepribadian, ya, atau karakter. Jadi personality itu berasal dari kata person, orang, kemudian jadi persona atau topeng, yang terakhir personality, kepribadian. Jadi, kepribadian atau personality itu muncul dari dua hal. Yang pertama, apa yang dia sadari untuk dia tampilkan di depan orang. Yang kedua adalah apa yang dia tidak sadari. Itulah yang ada dalam dirinya sendiri. Ya, jadi personality itu yang dimaksud. Jadi kalau Bapak Ibu di sini hari ini sudah tes dia, itu sudah ketemu itu personality secara tidak sadarnya gitu. Secara nggak sadar ya saya seperti ini gitu. Tapi bukan berarti karena saya seperti ini saya bisa membuat rasionalisasi atau mencari alasan atas ketidakperforman saya dalam hidup. Ya nggak seperti itu juga. Karena manusia itu punya punya eh, nurture yang bisa diubah menjadi lebih baik. Ya, jadi personality adalah bagaimana seorang berpikir, bagaimana seorang berbuat dan merasakan, khususnya apabila ia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Ya, itulah personality. Ya. Jadi Bapak Ibu ada personality, ada person, ada persona. Ada yang kita tampakkan hanya kepada keluarga, hanya yang kita tampak ada yang kita tampakkan kepada orang lain yang bukan keluarga, dan ada personality yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Ya, itulah personality. Seringkali ada denial, ada penolakan. Kenapa terjadi penolakan-penolakan tersebut? Ya, karena orang-orang atau manusia itu punya personality yang tampak dan tidak tampak. Ya, jadi dengan grafologi ini nanti mudah-mudahan kita bisa merecord, kita bisa mengcapture, kita bisa membaca kondisi seseorang secara nature dan secara nurture. Dia bilang gini, seorang karyawan biasanya diterima karena skillnya dalam bekerja, tapi keluar atau dipecat karena masalah kepribadian atau karakternya. Mungkin Bapak Ibu, adik kakak hari ini ketika kita pernah masuk ke dunia kerja, biasanya kita diterima karena skill. Kamu bisa apa? Apa yang bisa kamu berikan buat perusahaan? Tapi seringkali kita keluar karena nggak cocok sama atasan, karena ngerasa gaji kurang terus. Nah, itu jatuhnya ke personality, kepribadian atau karakter. Nah, kenapa karakter ini penting diketahui? Kenapa karakter ini penting dibaca? Karena dengan kemampuan kita membaca diri kita dan orang lain, insya Allah kita bisa menjadi lebih legowo terhadap persepsi-persepsi orang lain yang bagaimana dia memandang hidup, bagaimana dia memandang diri kita, gitu ya. Oke,
Di manakah letak kepribadian? Ada yang bilang kepribadian letaknya di jantung. Makanya jantung namanya heart, hati ya. Tapi ternyata setelah dilakukan scan ya di MRI, ya disinilah tempat tinggal kepribadian ya di otak memang. Jadi tempat tinggal kepribadian itu di otak. Disitulah letak kepribadian itu. Ya, jadi eh, kalau yang sudah pernah ikut ISQ ya saya dulu ikut zaman-zaman SMA Bapak Ibu. Jadi ternyata manusia itu punya God spot ya, titik di mana Tuhan itu berada ya. Dia dalam tanda kutip ya. Ya ternyata God spot itu ada di kepala, ada di otak gitu. Bagaimana God spot atau nurani atau insting ya di situ bekerja ya tempatnya di otak. Makanya kita tes dia itu sidik jari ya terhubung ke syaraf-syaraf otak. Begitu juga saat kita menulis. Ketika kita menulis ya goresan tangan yang dibuat oleh tangan kita ini itu terhubung ke syaraf-syaraf otak. Ya, kita lanjut. Salah satu cara untuk mengetahui kepribadian adalah dengan grafologi ya. Berasal dari kata grafen dan ologi ya. Grafen itu goresan, ologi itu ilmu. Jadi grafologi adalah ilmu yang mempelajari tentang goresan, goresan tangan ya. Baik. Apa saja yang dipelajari di grafologi? Jadi di sini Bapak Ibu ada dua subtema ya. Jadi insya Allah malam ini kita akan bahas yang pertama saja. Karena cukup panjang kalau kita bahas yang kedua. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas yang subtema yang kedua. Apa yang kita pelajari? Yang pertama itu ada thinking pattern atau bagaimana pola pikir seseorang. Kemudian ada self concept, emotional, communication, interpersonal, productivity, organizational ability, motivational, drives, fears, dan defense. Ya, pelan-pelan kita pelajarinya, nggak usah terlalu dipikirin karena bahasa Inggris ya. Kita bahas pelan-pelan sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, adik kakak, teman-teman semua, grafologi itu, tulisan tangan itu bisa dipelajari dengan dua metode. Yang pertama adalah Gestalt, yang kedua adalah atomik. Metode Gestalt sering disebut juga dengan metode Jermani dan atomik sering disebut juga dengan metode Prancis. Ya, jadi Gestalt melihat keseluruhan dalam tulisan itu jadi secara garis besarnya aja. Itu Gestalt namanya. Kemudian ada yang atomik, dilihat huruf per huruf, goresan per goresan. Ya, malam ini kita akan bahas tentang yang Gestaltnya aja dulu. Sehingga bagaimana nanti kita mengetahui ujungnya dari eh, materi ini, kita mengetahui ini ada nggak konflik batin kita antara nature kita dengan nurture kita. Nah, itu maksudnya. Baik, jadi aplikasi grafologi itu pertama ya, grafologi bisa dipakai di human resource, kemudian di couple, di teaching, di forensik, dan health and wellness. Sama, tujuannya sama seperti tes dia. Hanya saja ini melihat nurture. Tes dia melihat nature. Nah, bayangkan kalau nurture dan nature dipadukan, maka insya Allah potensinya akan 100%. Ya, bagaimana kita melihat memaksimalkan potensi diri itu secara 100%. Bukan hanya sebagian-sebagian. Ya. Baik, metode Gestalt itu bicara tentang ruang, bentuk, dan gerak. Apa itu ruang, apa itu bentuk, dan apa itu gerak. Ya, baik. Yang punya catatan nanti boleh dicatat atau nanti bisa diminta rekamannya sama Mas Faradi ya. Baik. Metode Gestalt, ingat, atau metode Jermani, metode Gestalt, metode Jermani berbicara tentang ruang, bentuk, dan gerak. Yang pertama ruang, ya. Ruang itu yang sub pertama yang termasuk dari ruang itu adalah zona. Jadi Bapak Ibu ada 3 zona dalam tulisan. Yang pertama ada zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Zona atas, zona tengah, zona bawah. Zona atas itu ibarat ya, kalau kita ibarat di sini, garis ini adalah garis di buku tulis kita ya. Ada huruf-huruf yang dominannya pakai zona atas.
huruf L, huruf K, kemudian huruf B, ya itu masuk zona atas. Tapi ada orang yang nulis huruf L, dia nggak ngelewati zona atas, jadi nggak ngelewati kepala nih, tetap di tengah aja huruf L-nya. Ada. Ya, itu huruf zona atas. Zona atas seharusnya ditempatkan di atas, tetapi ada orang yang menulis huruf zona atas tetap di tengah. Ada. Ya. Kemudian ada huruf zona tengah, dia memang tempatnya di tengah. A, I, Oh, U, E, O, ya itu zona tengah tuh. Ada lagi zona bawah, huruf-huruf yang punya loop atau yang punya kait di bawah, ya, G, iya, iya. Y, gitu ya. Nah, itu macam-macam. Baik. Jadi ada tiga zona, zona atas, zona tengah, zona bawah. Zona atas mengartikan filosofi, imajinasi, cara berpikir. Zona tengah mengartikan ya karakter keseharian kita. Kemudian lower zone, ya zona bawah mengartikan practical imagination, ya. Jadi prakteknya kita seperti apa? Nah, apa itu? Kita akan bahas. Ya, jadi menurut Sigmund, jadi teori zona atas, zona tengah, dan zona bawah ini diambil dari teori super ego, dan id, ya, dalam teorinya Sigmund Freud, ya. Pertama, super ego itu di kepala, tempatnya moral, cita-cita, pola pikir, nurani, dan ide. Kemudian ada zona tengah, ada ego, hal-hal yang sifatnya emosional, marah, sedih, takut, ya itu ego. Makanya kalau kita takut itu jantungnya dak 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 gitu ya. Dipompa secara lebih keras. Itu tempatnya ada di tengah. Kemudian ada id, ya id ini sifat-sifat kebinatangan, ya. Ya artinya nggak mesti manusia, binatang juga punya gitu. Jadi ada lapar, ada haus, kemudian seks dan sebagainya. Ya, Sigmund Freud mengklasifikasi superego, ego dan id, dan di grafologi kita bagi huruf itu menjadi zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Oke, nanti ya coba bisa tulis Bapak Ibu tulisannya, bisa tulis nanti di kertas, boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, boleh pakai kertas kosong, boleh pakai kertas yang bergaris, buku tulis. Silahkan tulis setidaknya 10 kalimat, apapun terserah. Tidak perlu ditulis nama, tidak perlu ditulis data apapun. Ya, nanti boleh foto dan kirim ke nomor saya. Nanti saya analisa. Ya, tapi nanti dari sini kita juga sedikit ya paling paling enggak kita ngerti itu apa itu perkenalan grafologi sehingga nanti kita bisa menganalisa orang lain juga, terutama ini ilmu sangat dibutuhkan bagi konsultan tes dia, ya. Nah, kalau mau ilmu ini secara mendalam jadi konsultan tes dia dulu, ya. Ini saya bahas kerak-keraknya aja. Baik, ya, kita lanjut. Tadi ada zona, zona atas, zona tengah, zona bawah. Ya, nanti silakan bisa diklasifikasi huruf zona tengah apa saja, zona atas apa saja, zona bawah apa saja. Ya, silakan nanti Bapak Ibu tulis di kertas 10 kalimat ceritakan tentang apapun, tentang diri sendiri, tentang anak, tentang siapapun boleh. Silakan nanti kirim ke nomor saya, ya. Boleh dicatat nomornya 0812 634 1848. Saya ulang, 0812 634 1848. Oke, 0812 634 1848. Nanti saya beri waktu untuk menulis ya. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Jadi tadi ada zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Zona atas mengartikan super ego. Jadi kalau ada orang nulisnya di garis tengah, ya huruf-huruf zona atas lain, kalau orang tulisannya tinggi-tinggi, panjang-panjang ke atas, itu berarti super egonya
dominan, ya. Kalau ada orang nulis huruf-huruf zona atasnya tetap di tengah, itu berarti orangnya berada di zona tengah saja. Dan kalau ada orang menulis huruf-huruf zona bawah, G, Y, P, ya zona bawahnya itu panjang, itu berarti orangnya dominannya id, ya. Ya, jadi ada super ego, ego dan id. Makanya di antara kita ada orang-orang yang terlalu bersemangat jika menceritakan pencapaian, ide, imajinasi, tapi ada orang yang terlalu realistis, tidak terlalu tinggi cita-citanya, santai saja menghadapi hidup, yang penting jelas katanya. Nah, itu terpengaruh tuh. Ya, jadi nanti bisa dilihat tulisannya seperti apa. Baik, next kita lanjut. Kemudian setelah zona tulisan ada margin. Coba perhatikan nanti Bapak Ibu ya atau orang-orang di sekitar kita kalau yang sudah punya anak SMA ya, itu perhatikan ketika dia menulis di bukunya, apakah ada di antara anak-anak kita atau saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri ada orang yang marginnya margin kanan, kirinya kosong ya seperti ini ya. Kirinya kosong tapi kanannya penuh. Nah, itu ini yang dimaksud dengan margin kanan. Kanannya terisi, kirinya kosong. Jadi rata kanan istilahnya. Ya. Kemudian ada orang yang seimbang. Ya. Jadi dari paling kiri ke paling kanan itu tulisannya seimbang. Terisi semua. Nah, itu juga ada artinya bagaimana orang ini mengisi kehidupan sosialnya apakah sesuai dengan kondisi lingkungannya atau enggak. Ya, itu margin yang kedua. Ya, jadi ada yang rata seimbang, ada yang rata kanan, ada yang rata kiri. Kirinya penuh, kanannya kosong. Ya, oke, kita lanjut dulu. Ya, contohnya seperti ini ya. Ada yang tidak merata ini. Ada yang tengah, kiri kosong, kanan kosong. Ada yang kirinya penuh, kanannya kosong. Ya, itu yang dinamakan dengan margin. Margin adalah bagaimana orang menggunakan media tulis dengan optimal. Itu dia, margin. Jadi kalau zona tadi ceritanya tentang super ego, ego dan id, margin ceritanya tentang bagaimana orang menggunakan media tulis apakah optimal atau tidak. Apakah dia rata kiri atau rata kanan atau rata tengah atau tidak merata, tidak seimbang. Ya, baik. Next. Ya, jadi yang pertama tadi zona ya, yang kedua margin. Yang ketiga ada baris bawah. Baris bawah ini maksudnya gini Bu, Pak, kalau kita menulis di kertas yang tidak bergaris, tulisan kita apakah cenderung rata atau cenderung naik? Ya, ada orang ya nulis dari kiri ke kanan naik gitu tulisannya lama-lama. Ada yang turun gitu tulisannya lama-lama. Ada yang merata. Ya, baik. Itu berhubungan dengan baris bawah. Baris bawah mengartikan mood atau semangat, organizational skill, dan semangat ya dalam menghadapi sesuatu. Itu dia. Oke, baik. Boleh lihat sampel tulisan ini, Bapak Ibu? Ya, ini Ya, tulisan. Silakan dilihat sampelnya. Menurut Bapak Ibu, oke dibuka mic-nya. Oke. Menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk margin kanan, kiri, tengah, atau gimana nih? Tengah, Margin, kiri kanan. margin kiri kanan. Oke. Mm-mm, full. Kalau dari baris bawahnya, kira-kira gimana Bu? Pak, Tengah. dari baris bawahnya apakah rata Tidak, atau makin naik atau makin turun? tidak rata.
Tidak rata ya. Jadi nanti kalau digaris itu tidak rata ya. Heeh, heeh. Kalau dari zona tulisan, tulisan ini termasuk zona apa ini? Secara overall, zonanya Bawah. zona apa ini? Oh, apa? Atas. Zona atas. Zona atas, zona tengah, atau zona bawah? Atas. Ini ya. Ini tadi zona ya, zona. Ini Hmm. garis nih. Ini zona atas, tengah, bawah. Kalau kita lihat tulisan ini, ya, tulisan ini termasuk zona apa, Pak, Bu? Zona Bawah. zona atas Apa? apa zona bawah? Tengah. Tengah, boleh, zona tengah. Tak ada garisnya sih, Pak. Iya, nggak ada garisnya. Tapi nanti kita kalau belajar ilmu ini nggak ada garisnya pun kita yang garisin, Bu. Tapi kurang lebih ini zona tengah ya. Ini zona tengah. Dia tidak terlalu tinggi yang atas, yang bawah juga tidak terlalu panjang. Jadi ini masuk Iya, kategori zona sedang tengah. ya. Sedang. Ya, ini tulisannya setelah digaris nih. Setelah digaris. Oke ya. Jadi garis bawah, di garis lurus, cet. Ternyata tulisannya naik, naik turun. Ya, Mm-mm. ingat baris bawah tadi mengartikan mood, semangat, organisational skill, ya, kemampuan mengorganize, ya, itu masuk kategori dari tulisan bawahnya. Ini bukan kamu. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi tadi kita sudah Ya. belajar zona, sudah belajar margin, dan sudah belajar baris baris bawah. Oke, kemudian ada spasi. Ya, spasi itu mengartikan privasi, interpersonal atau jarak relasi. Jadi spasi itu bisa diartikan dengan kemampuan si orang atau keinginan si orang untuk bisa dekat dengan orang lain atau pengen jauh-jauh. Ya, kita lihat lagi tulisan di atas. Spasinya kira-kira jauh atau dekat, Bu? Antara Jauh, kata per kata. jauh, Jauh. Jauh. Antara Jauh. kata per kata, tulisan ini cukup jauh. jauh. Cukup jauh. Artinya apa? Si orang ini aslinya tidak begitu suka dekat dengan orang lain. Hmm. Suka menjauh. Jadi dia menjaga privasinya, menjaga kontaknya dengan orang lain. Nah, itu diartikan oleh spasi, ya. Oke, spasi. Jarak spasi normal dalam tulisan adalah 1 milimeter. Bukan 1 meter, Bu. 1 meter kepanjangan ya, jauh. Tapi 1 milimeter. Oke, dilihat sampel. Dilihat sampel tulisan yang ada di sini. 1 milimeter atau 1 huruf M nih ya, normalnya gitu ya. 1 milimeter atau 1 huruf M. Itu normalnya itu. Spasinya. 1 huruf M-nya. Jadi ini ada huruf M, ya, huruf M. Diukur aja huruf M-nya seberapa. Kemudian kita ukur jarak antar kata, ya. Kalau spasinya kira-kira 1 huruf M atau 1 milimeter, itu masih masuk kategori normal. Oke, lihat tulisan yang sebelah kiri, Bu, Pak. Tulisan yang ini ya, yang belakang ya. Lihat huruf M-nya, lihat spasinya. Lihat huruf M-nya, lihat spasinya. Ini adalah tulisan mantan karyawan saya dulu, ya, waktu masih di perusahaan otomotif. Kira-kira, Bapak Ibu, kira-kira orang dengan tulisan seperti ini yang belakang ya, yang bukan yang depan ya. Kira-kira orang dengan tulisan seperti ini bekerjanya di bidang apa ya? Yang belakang nih, yang belakang. Kira-kira Di boleh bidang. tebak, Bu? Tebak-tebak bola manggis? Berarti otomotif Bapak bilang. Iya, nggak maksudnya di kan otomotif tuh ada marketingnya, ada akuntannya, Oh, ada Nah, ya. Kira-kira orang dengan tulisan ini HRD. bekerjanya di bidang apa? akunting. Oke, kata Pak Nur Masin, akunting ya Pak ya. Oke, ada Ya. lagi yang bisa ngasih masukan? HRD. marketing saya Pak. Marketing, ada HRD.
Oke. Nah, ternyata tulisan ini adalah tulisan seorang akuntan ya. Kenapa? Hmm. Tulisannya relatif kecil-kecil ya. Oh. Kemudian jarak spasinya jauh, artinya dia tidak begitu suka kegiatan atau Oh. pekerjaan yang dekat dengan orang lain, yang interaksi dengan orang. Makanya spasinya jauh-jauh, dia senang menyendiri, tugas-tugas di belakang, belakang meja, ya, yang banyak diemnya, banyak nyatatnya, ya. Dan rata-rata orang accounting tulisannya seperti ini, yang memang menjiwai accounting, gitu ya. Ada nggak Pak orang accounting yang tulisannya gede-gede, tinggi-tinggi? Ada, tapi biasanya dia nggak tahan lama di accounting. Ujungnya minta jadi marketing aja, gitu. Ya, itu dari nurture ya. Ini bisa diubah, bisa. Kalau kita masuk ke lingkungan yang baru dengan tata kelola yang baru, tulisan kita bisa berubah, Bu. Jadi intinya gini, bukan kita merubah tulisan agar karakter kita berubah, tapi masuk dulu, rasakan dulu, baru nanti tulisan kita bisa berubah. Ya, karena tulisan itu dipengaruhi oleh kondisi sekitar, kondisi lingkungan. Oke. Terus gini, tadi Mas Farabi nanya tuh di awal, Pak, gimana kalau tulisan kita berubah-berubah? Ya, kalau kalau cepat, gimana tulisannya? Apakah bisa dianalisa? Nah, baik. Kalau tulisan kita berubah-berubah, hendaknya tulisan yang bisa dianalisa adalah tulisan dalam kondisi santai. Jadi kalau ada orang pengen dianalisa tulisannya, karakternya aslinya seperti apa, adalah karakter ketika dia menulis dalam kondisi santai. Benar-benar dia menulis itu dengan hati gitu, dengan maksud. Kalau tulisannya tulisan dokter, bisa nggak dianalisa? Nggak bisa. Tulisan dokter nggak bisa dianalisa karena dia nulis cepet-cepet. Yang bisa baca tulisan dokter biasanya cuma apoteker. Ya kan? Karena tulisan dokter bernilai komersil, Bu. Ya, tulisan dokter tuh bernilai komersil. Kita nggak boleh tahu, yang boleh tahu cuma apoteker. Karena kalau kita tahu tulisan dokter, kita bisa beli sendiri, gitu. Ada kode rahasianya. Iya. Oke, next. Kemudian ukuran tulisan, ya. Nah, lihat ini. Tolong dilihat tulisannya besar-besar, ya, eh, tinggi-tinggi, ya, yang bawah itu ke bawah sekali. Kalau kita menemukan orang di sekitar kita, saudara, anak, atau siapapun, kalau dibandingkan dua tulisan ini, manakah yang cocok, yang lebih mumpuni kalau urusan interpersonal atau eh, menginfluence atau mempersuasi orang lain kira-kira? Yang B, Pak. Yang B. Yang B, Yang B. betul, betul. Yang B, sudahlah tulisannya besar-besar, jelas, tebal. Nah, biasanya orang-orang dengan tulisan yang besar, tebal, jelas, ini orangnya lebih pede menghadapi orang lain. Kalau orang pemalu itu yang kiri, tulisan pemalu ini, tulisan kiri. Jadi nanti misal kita menemukan orang nih, dites dia, udah dites, kok kayak sifatnya saya nggak seperti yang dibilang tes ya Pak ya. Kita suruh nulis dulu Bu. Apa ada konflik nggak antara dirinya, antara batinnya ya, secara nurture-nya dengan nature-nya gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat dari tulisan tangan ya. Oke, tadi kita sudah belajar apa aja? Yang pertama ada zona, atas bawah tengah, kemudian ada margin, margin kiri, rata kanan, rata tengah, ada baris bawah, ada ukuran, ada spasi, ya. Ini ukuran nih, sudah cukup jelas ya. Kemudian, ya kalau ukuran tulisan menggambarkan minat sosial, percaya diri, dan konsentrasi. Semakin besar tulisan orang, biasanya semakin
sulit berkonsentrasi. Semakin kecil tulisan orang, semakin baik konsentrasinya. Semakin besar tulisan orang, semakin besar minat sosialnya. Semakin kecil tulisan orang, semakin kecil minat sosialnya. Semakin besar tulisan orang, semakin besar percaya dirinya. Semakin kecil tulisan orang, semakin kecil percaya dirinya. Ya, gitu ya, kurang lebih ya. Tulisan ya, ukuran tulisan menggambarkan minat, sosial, percaya diri, dan konsentrasi. Ukuran satu tulisan yang normal adalah 3 mm ya, 3 mm. Tapi nggak usah diukur-ukur kali, kan bisa kita kira-kira ya. Bisa kita kira-kira tulisan orang itu ukurannya seperti apa ya. Baik, next. Bagaimana dengan orang yang ukurannya sering berubah? Ya, yang pertama belum konsisten, yang kedua immature atau belum matang, yang ketiga orangnya ragu-ragu, yang keempat terkadang perilakunya tidak terduga. Jadi ada 4 kemungkinan kalau orang ukuran tulisannya sering berubah-ubah, atau yang eh, bentuknya tulisannya juga sering berubah-ubah. Jadi yang ditanyakan Mas Farabi tadi, gimana kalau tulisannya berubah-ubah? Ya berarti memang ragu-ragu, belum matang, atau perilakunya tidak terduga. Baik, tes dia ya untuk mengetahui nature itu sangat akurat jika yang dites adalah anak-anak. Sedangkan grafologi biasanya sangat akurat kalau yang dites sudah dewasa. Jadi kalau anak-anak sampai usia SMP, biasanya perilakunya belum matang, makanya tulisannya sering berubah-ubah. Makanya seringkali ya, kalau tes dia, orang dewasa yang dites, tulisannya seringkali itulah yang menggambarkan dirinya sebenarnya. Ada yang cocok sama genetiknya, banyak. Ada yang nggak cocok, ya ada. Tulisan saya, jadi hasil tes dia saya itu tipenya kelingking. Tulisan saya, kalau di screening itu hasilnya ya karakter kelingking juga gitu. Jadi saya tidak ada konflik antara genetik, antara nature dengan nurture. Jadi itu tidak ada konflik ya, karena saya berdasarkan hasil tulisan dan berdasarkan hasil tes dia, saya tidak ada konflik. Seringkali orang yang ngerasa setiap hari ada yang kurang, ada yang salah, kok kayaknya orang lain sering bertindak tidak adil kepada saya. Nah, itu biasanya adalah orang-orang yang ada konflik tuh antara genetik, antara nature dengan nurture. Nah, sehingga tetap dibutuhkan dua hal ini, dua alat ukur ini. Sehingga kalau nanti tulisannya ternyata konflik dengan genetiknya, kembalilah ke genetiknya. Gitu ya. Nah, makanya ada orang ya pencarian bertahun-tahun ngerasa kok udah gaji lumayan tapi kok nggak pernah merasakan nikmat dalam bekerja gitu. Ya berarti ada konflik antara dirinya, antara nature-nya dengan nurture-nya. Ya, jadi konflik batin itu sering terjadi kalau orang hasil tes dianya sama hasil tulisannya itu tidak sinkron. Itu sering terjadi konflik batin. Oke, kita next dulu. Kemudian kemiringan tulisan ya, kemiringan tulisan. Ada orang katanya kalau tulisan miring ke kanan itu kayak tulisan Pak Soekarno katanya. Nah, padahal tulisan ya yang miring ya, kemiringan dapat mengartikan respon emosi seseorang, apakah dia mudah tersentuh, mudah menangis, mudah kaget, dan hal-hal emosional lainnya. Oke, dilihat di diagram ini ya. Jika tulisannya lurus atau huruf A, maka dia orang self-reliant, ya dia bangga akan dirinya sendiri dan orangnya independen. Dan dia terkontrol, merasa bisa mengontrol dirinya sendiri. Jika B, ya orangnya ya compliant, ya cukup hati-hati,
dan outgoing ya, mudah berinteraksi dengan orang. Jika terlalu miring ke kanan seperti C ya, orangnya emosional ya, kemudian mudah galau, mudah terpancing emosinya, yaitu jika C. Nah, jika D miring tulisannya tapi miring ke kiri, Bu. Pak, bukan miring ke kanan seperti tulisannya Soekarno, tapi miringnya ke kiri. Berarti orangnya reserve ya, eh orangnya itu sangat dingin ya, kemudian menarik diri dari sosial ya, senangnya menyendiri. Itu pengaruh dari tulisan tulisan tangan. Nah, biasanya tulisan ini nggak bisa bohong karena tulisan benar-benar menggambarkan kondisi kita hari itu saat menulis. Oke, baik. Perhatikan sampel yang ada di sini ya. Antara A, B, C. Bisa dilihat ya kalau A miringnya ke kanan. B miringnya ke kiri. C relatif lurus. Baik, bisa dilihat ya kemiringannya. Nanti silahkan ditulis sendiri ya Bapak Ibu. Ditulis sendiri bagaimana tulisannya. Tidak usah ditulis nama, tidak usah tulis apapun. Ya, dikirim saja nanti ke WhatsApp. Ya, insya Allah nanti akan saya analisa. Ya, mudah-mudahan setelah hari ini sedikit banyak Bapak Ibu bisa menganalisa tulisan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Oke, kemudian bentuk tulisan. Nah, ini yang terakhir nih. Ini sangat ngaruh dengan psikogeometrik. Coba perhatikan tulisan Bapak Ibu. Ini baik saya beri kesempatan ya kurang lebih 5 menit ya. Silakan ambil alat tulisnya masing-masing jika ada di sekitar alat tulisnya. Silakan ambil alat tulisnya masing-masing. Saya beri waktu 5 menit. Silakan menulis ya setidaknya 5 sampai 10 kalimat. Nanti baru yang bersedia nanti kirimkan sampel, nanti kita analisa bareng-bareng ya. Nggak usah kirimkan nama, jadi nggak nggak perlu terintimidasi ya. Baik. Oke, boleh saya berikan waktu kurang lebih 5 menit dimulai dari sekarang.
Saya makan juga emang. Itu saya makan juga. Nah, coklat. Ya ampun. Main gue ya. Itu mas ya? Mas. Ih. Kecil ke mana? Aku dipletekin. Gak ditilang juga kali pas kenal. Ya. Aku gak suka yang. Mama kalau praktekin aku gak dipijit ya udah. Rasanya. Masih lanjut, kita tunggu hasil tulisan tangan ya dari rekan-rekan sekalian. Nanti akan di lagi sesi nulis di kertas. Nanti akan direview oleh Pak Rahmat tulisannya terkait dengan karakter kepribadian kita. Yang sudah boleh berkabar ya, yang sudah mengirimkan. Ini tadi boleh berkabar yang sudah mengirimkan. Kirimnya ke nomor Pak Rahmat. Sudah, mantap. Bu Monika, Bu Ayu, Bu Tatim, sudah. Oke, Masya Allah, semangat-semangat, luar biasa. Oke, Masya Allah, Bunda Naufal, Ibu Monika, Ibu Ayu, Bu Tatin, Bu Esa, Bu Siti Nuraisyah, Bu Amara, Masya Allah. Boleh yang lain juga ditunggu ya hasilnya. Oke, Ibu Dia, mantap.
Oke, baik. Pak Rahmat, bagaimana? Mau dilanjutkan untuk mereview tulisan tangan? Assalamualaikum. Ya, mohon maaf tadi agak hang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agak hang, jadi komputernya saya restart barusan, makanya agak lama. Baik, Baik, Pak. oke, kita review dulu satu. Ini bisa langsung sharing ya, Mas Farabi ya? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Langsung sharing ya, baik. Ini mohon maaf kalau tidak terreview semuanya, tapi insya Allah kita akan bisa apa ya, sedikit banyak lah. Oke, bisa dilihat tulisan yang ada di sini? Terlihat, Pak. Ya, jelas, Pak. Lihat ya, ya ini tidak tidak ada nama ya, tapi kira-kira ini yang menulis tahulah ya tulisannya ya. Kita tidak sebut nama, oke? Baik. Jika kita lihat, ya kita ingat yang pertama tadi adalah zona, ya, adalah zona. Kira-kira tulisan ini masuk ke zona mana? Zona atas, zona tengah, atau zona bawah? Zona tengah. Oke, zona tengah. Baik. Kemudian margin. Apakah margin rata kiri, rata kanan, tengah? Tengah. Tengah. Oke, ya mencoba rapi ya orangnya ya, dan kelihatannya cukup rapi juga. Kemudian dari kemiringan.
Tegak sih. Tegak, lurus. 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 Oke. Kemudian dari baris bawah, apakah relatif rata atau naik turun? Pasti ada naik turunnya. Cuman Naik kalau turun, saya naik melihat, turun, naik ya turun. Naik naik turun. turun. Oke. Mm-mm. Tapi kalau Kakinya ada. dilihat secara overall, ya terlihat rapi, terlihat lurus walaupun ada turunnya gitu ya. Ada naiknya, ada turunnya. Tapi ya secara overall cukup rapi. Karena nggak Kemudian bergaris. jarak antar spasi Cukup. cukup, ya. Baik. Cukupnya apa ini, Bu? Cukup dekat apa cukup jauh ini? Rata gitu, Pak. Rata. Oke. Stabil, stabil maksudnya. Stabil ya. Jadi nggak ada Stabil. yang terlalu Nah, jauh, nggak ada nggak ada yang yang jauh, terlalu nggak terlalu dekat. dekat. Baik. Oke. Ini saya bacakan ya secara analisa grafologi ya. Satu lagi yang terakhir. Kalau tadi kan ada bentuk ya. Ada bentuk Mm-mm. tadi, ingat bentuk psikogeometrik di tes dia. Ada lingkaran, ada segitiga, ada galur, ya. Baik, eh, kalau bentuk ya, setiap kita menulis itu seperti tulisan kita itu seperti ada bentuk dominannya. Contoh, kalau saya lihat di sini tulisan ini ya, beliau menulis huruf H, D, ada sudut-sudut di bawah. Mm-mm. Ya, Iya, betul iya, ya. betul. Jadi kalau tulisan banyak sudut-sudut di bawah, ini kita artikan dengan bentuk segitiga. Hmm. Ya, jadi Iya, tulisannya iya, iya. seperti bentuk segitiga. Banyak Lancip-lancip, sudutnya. Ya, lancip-lancip, lancip-lancip. lancip-lancip. Ya, ini mengartikan orangnya suka menganalisa, investigatif, suka cari tahu, ya, suka menganalisa, investigatif, ya pemikirannya ya tajam seperti tulisannya. Jadi kalau bentuk dominannya ini bentuknya segitiga. Lihat, dia nulis huruf A aja itu seperti segitiga, ada sudutnya, nggak bulat. Perhatiin ya bentuknya ya. Nulis Iya, ha, nulis iya, iya. aja Heeh. yang seyogianya A itu bulat itu tulisannya A-nya aja segitiga, D-nya segitiga. Artinya ini kalau dilihat bentuk secara keseluruhan, ini sifat segitiga. Ingat, segitiga kalau di jari, jari apa, Bu? Pak? Telunjuk. Jari Telunjuk. 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 Ini kira-kira yang punya tulisan udah tes dia belum ya? Nanti boleh ngaku lah ya. Kan kalau di keramaian nggak enak ya. Pokoknya kalau kira-kira dari tulisan ini, beliau adalah tipe segitiga atau telunjuk. Kalau dari tulisannya. Nah, nanti tinggal di-compare dengan hasil tes dianya. Apakah ini termasuk dia nature-nya mempengaruhi nurture-nya atau nurture-nya yang mempengaruhi nature-nya? Karena kalau dilihat hari ini, tulisan ini adalah tulisan orang segitiga. Berarti karakter kesehariannya adalah segitiga atau telunjuk. Wah, ini orangnya udah mengkonfirmasi nih. Betul, Ustadz. Hasil tes dianya telunjuk atau segitiga. Nah, artinya si penulis tidak ada konflik antara dirinya hari ini dengan genetiknya. Ya, ini bagus nih. Insya Allah apa yang dicita-citakan tercapai karena tidak ada konflik antara dirinya, antara genetiknya dengan kondisinya hari ini. Ya, ini bagus nih. Oke, kita lanjut ke tulisan kedua. Ini agak hang ya, mohon maaf ya. Pak, Ya, gimana Bu? kalau nggak sempat tampil, boleh dijapri ya, Pak? Boleh, nanti saya japri. Semuanya saya japri nanti. Alhamdulillah. Siap. Ya, kalau yang nggak Penasaran. sempat,
Ya, nggak sempat tampil Japri ya. Tapi jangan lupa tes dia juga, biar Sudah. tahu ini ada konflik nggak dalam dirinya. Udah Siap. ya, udah tes dia ya, baik. Ya. Nah, kalau ibu yang pertama tadi hasil nurture-nya telunjuk segitiga, hasil nature-nya telunjuk juga. Baik, sebentar. Oke, terlihat Bapak Ibu? Tidak full, Ustaz. Tidak full Jadi ya. itu WA yang terlihatnya. Sebentar. Kecil. Oke, terlihat sudah full. Itu presentasinya bisa diperbesar juga, Pak, kan? Oke, mari. Oke, nah ini sepertinya tulisan kapan-kapan ini ya. Sudah cukup terlihat? Gus. Ya. Jelas. Oke, Jelas tidak jelas. ini nggak tulis, ya kurang jelas ya, karena kayaknya tulisan kapan-kapan di foto. Tapi nggak ada masalah lah, baik. Secara umum saja. Oke, Iya. secara zona, ini zona mana ini? Tengah. Kalau kita ngelihat tulisannya, berarti ini tulisannya tulisan kecil sekali, ya. Bahkan garis buku saja dia tidak full. Berarti ini tulisannya kecil, ya. Jadi secara ukuran ini dipastikan kecil. Yang kedua, kemiringan. Ini tidak miring, tegak. Kemudian dari Enggak, marginnya, cenderung ke kiri, Kak, Pak. ya marginnya cenderung ke kiri. Kiri apa kanan, Bu? Kalau margin sih tengah, Pak, kalau saya lihat ya. Margin tengah. Nah, coba lihat ini. Margin tengah. Eh, lihat. Kanan. Iya, ini kanan, Pak, betul. Oh, lebih banyak ya. Iya, Lebih dia banyak semakin ke banyak di kanan. kanan. Nah, ini Oh, iya. pemanfaatan media tulisnya, kertasnya ini di kanan, kirinya hampir kosong. Oke, siap. Oke, ini tulisan ke kanan ya. Jadi ini gini, kiri mengartikan masa lalu, kanan mengartikan masa depan. Orangnya visioner, ya. Orangnya visioner secara dirinya sendiri, tetapi spasi yang panjang, spasi yang jauh mengartikan Mm-mm. bahwa beliau tidak begitu tertarik dengan Relationship. interaksi sosial. Ditambah lagi tulisannya kecil. Apakah sudah tes dia ini? Apakah seperti segitiga, seperti galur? Jadi simpelnya gini, kalau galur itu orang nulis huruf M seperti huruf W, nulis Hmm. huruf U seperti huruf N. Itu kalau Hmm. galur tuh. Kalau ini dibilang segitiga, enggak. Setuju ya? Dibilang persegi panjang, juga enggak. Persegi, dibilang persegi juga enggak.
bahkan terlalu kecil. Tapi lihat kalau dia nulis huruf N, nulis Nganggur. nulis huruf Nganggur. M, seperti galur. Oke, bisa Manis dari diperhatikan mana? ya. Galur ya, seperti galur, tetapi tidak perfect juga galurnya gitu. Boleh nanti dikonfirmasi ini hasil tes dianya apa. Ya, artinya nanti tinggal di compare nih antara hasil tes dianya dengan hasil tulisannya ya. Oke, Oke. next. Oke, baik. Terakhir ya. Nanti yang lain saya japri ya. Tinggal nanti konfirmasi hasil tes dianya apa. Baik, yang terakhir. Ini juga tulisan zona tengah. Kategorinya zona tengah. Tetapi kalaupun ada itu zona tengah ke bawah ya. Perhatikan ketika menulis huruf Y, huruf G itu panjang ke bawah. Artinya secara eh, jadi imajinasinya imajinasi realistis gitu. Kemudian dari kalau dilihat dari ketebalan tulisan, ini orang punya energi yang tinggi. Jadi tulisannya tebal. Nanti Itu bisa nggak tergantung alat tulisnya, Pak. eh, tapi gini Bu, nanti dilihat belakangnya, tembus nggak rasanya. Kalau dia Iya, iya. nulisnya pakai tinta cair ya wajar tebal ya. Cuma nanti dilihat nih Mm-mm. belakangnya, tembus nggak? Kalau sampai tembus Mm. terasa terasa tembus gitu, itu berarti orang Mm-mm. orang ini energinya besar. Orang Mm. dengan energinya besar berarti suka hal-hal yang sifatnya motorik. Orang yang motorik Mm. berarti orang persegi atau jempol. Jadi dari tulisannya orang ini adalah orang jempol. Nah, tinggal nanti hasil tes dianya apa, ya. Kemudian spasi relatif rata, ya, relatif rapi juga. Kemudian kalau zona dia zona kiri, ya. Yang kalau zona kiri itu umumnya Merapat ke orangnya, kiri ya. ya, orangnya realistis gitu, tidak bercita-cita terlalu tinggi. Apa yang nampak di depan mata itulah yang dikejar gitu. Yang penting gaji tetap lah gitu. Oke. Tinggal nanti hasil tes dianya apa ya dikonfirmasi saja. Oke, baik. Ini hari ini ada tadi sampai 51 orang ya peserta. Kalau semuanya ini sekarang tinggal 48. Kalau semuanya menulis berarti insya Allah akan ada 48 balasan. Oke. Jadi tiga sudah kita review ya. Mohon maaf kalau nggak sempat. Mas Farabi kita mungkin bisa lanjut nanti ke tanya jawab ya. Memang ini harusnya materinya setengah hari ya Bu. Jadi mohon Baik, maaf. Oh, Pak. Ini kita sampaikan hanya beberapa jam saja. Insya Allah nanti kapan kita buat materinya secara offline. Oke, Mas Farabi saya serahkan ya, karena tulisan sudah diulas, nanti akan saya balas satu persatu di Japri. Mohon minta waktunya. Oke, Mas Farabi saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasan review tulisannya luar biasa sekali, sangat menarik ya. Tapi mohon bersabar ibu-ibu, bapak sekalian rekan-rekan, karena keterbatasan waktu, jadi kita sudahi dulu sampai sini sesi sharingnya, dan kita lanjutkan ke pertanyaan. Mungkin hanya dua penanya saja yang saya persilahkan untuk menanyakan terkait dengan hasil grafologi ini seperti itu. Oke, pertama ada Bu Ai, silakan Bu. Sudah baik. berkatakan. Terima kasih.
eh Bapak MC, Bapak siapa tadi ya? Saya lupa ya. Farabi, Bu. Pak Farabi sama Bapak Rahmat, Masya Allah ilmunya. Sering denger eh, grafologi, tapi ini barulah ini apa namanya memahami kulit-kulitnya aja tadi kata Pak Rahmat. Pak Rahmat saya terpikir hmm, untuk saya pribadi lah katakanlah gitu. Karena saya itu bisa tuh nulis itu kalau lagi tenang tuh saya Oke. bagus Pak, bagus gitu, Ya. dinikmati gitu kan. Tapi kalau lagi dengerin cerita materi orang gitu kan, orang berarti kita nulis, udah tulisannya kadang nggak bisa terbaca Pak. Desain lagi Oke. ini apa ini gitu kan. Memang tadi yang diukur itu kan yang dalam keadaan tenang kan. Cuma dengan kita punya berbagai macam-macam, sebenarnya bukan skill sih ya, keadaan yang memaksa kita bikin tulisan bagus, tulisan jelek gitu kan. Itu gimana tuh secara kepribadian. Saya waktu tesnya itu ini, apa? eh Jari manis saya. Oke. Saya kira telunjuk. Karena Baik, ada baik. temen, itulah Pak Rahmat. Oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu Ayi. Oke, Mas Farabi, satu lagi sekalian. Boleh satu lagi siapa yang ingin bertanya? Lewat chat atau langsung saja on mic. Baik, ini ada Bu Esa. Silakan Bu on mic. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya baru awal-awal ya kenal tes dia, tapi luar biasa sekali. Alhamdulillah bisa berkesempatan pada kesempatan kali ini bertemu dengan Bapak yang hebat, luar biasa sekali. Iya kalau kalau dari segi tulisan memang iya kadang kita mudi ya Pak ya. Kadang Ya, bagus, betul. kadang enggak gitu. Apalagi anak-anak ya. Kalau kita ngetes anak-anak gitu. Kadang bagus, kadang enggak, kadang ditekan, kadang enggak juga gitu. Tebal tulisnya berbeda. Nah, itu gimana? Terus saya merasa ya, saya itu tidak suka, saya sukanya itu ada orang lain di atas saya tuh yang memegang kebijakan gitu. Saya sukanya kalau Oke. di organisasi sekretaris gitu ya. Oke. Ternyata saya telunjuk gitu. Oke. Sebenarnya saya tuh tidak suka berkompetensi, saya mau juara gitu. Enggak, kalau saya enggak ada. Tapi pas di tes dia telunjuk gitu. Itu gimana? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih. Baik. Yang pertama ya dari Bu Ayi kita jawab insya Allah. Gimana sih kalau tulisan saya kalau tenang nulisnya bisa bagus, bisa rapi. Tapi kalau lagi sambil dengerin materi, orang nulisnya cepet-cepet, acak-adut gitu ya. Baik. Eh, jadi grafologi ya untuk melihat dan menganalisa tulisan orang itu memang hendaknya tulisan yang ditulis dalam kondisi santai, dalam kondisi tidak tertekan. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, Bu. Jadi manusia itu setidaknya punya 3 topeng. Yang pertama adalah topeng yang dia perlihatkan kepada orang lain. Yang kedua, topeng yang dia perlihatkan dengan orang terdekatnya, keluarga atau teman dekatnya. Yang ketiga adalah topeng yang memang dia tahu sendiri dan itu bukan topeng sebenarnya. Baik. Kalau kita nulis dalam kondisi santai, dalam kondisi tenang, tulisan kita bisa bagus, itulah aslinya kita. Itulah aslinya diri kita. Tanpa tertekan, ya itulah diri kita. Oh iya. Baik. Nah, kalau gimana Pak kalau kita tulisan cepat? Itu tulisan cepat atau tulisan huruf kapital itu tidak bisa dianalisa secara grafologi, Bu. Jadi memang kalau mau tulisan yang bisa dianalisa, tulisan dalam kondisi tenang. Kenapa orang-orang tua kita dulu suka menulis di diary, dimanapun? Karena ternyata menulis, ya ketika jari kita menekan pulpen, kita menulis, ada syaraf-syaraf otak yang terhubung dan menjadi rileks. Makanya kalau di grafologi itu ada yang namanya Vimala terapi. Vimala terapi ini adalah terapi menulis yang biasa digunakan di panti-panti rehabilitasi orang kena narkoba atau orang depresi. Nah,
Orang yang depresi atau kena narkoba, mereka nggak diburu-buru menulis. Ya dikasih pulpen, kasih tulisan, dan kertasnya bukan kertas bergaris, tapi kertas kosong. Karena memang Oh, kertas kosong, tulisan dalam kondisi santai itu yang bisa dianalisa dengan maksimal hasil tulisannya. Gitu. Kalau kita nulis di kertas bergaris, kita cenderung akan ya mengikuti garis. mm-mm. Kalau kita mengikuti garis, berarti kan kita ikut aturan tuh. Oh, Nah, kalau kita ikut aturan, berarti potensi kita itu tidak keluar karena potensi kita hendaknya menulis di kondisi tenang dengan media tulis polos, ya kita menulis dalam kondisi santai. Gitu ya, Bu ya. Cukup ya mewakili, pasti Bu? Pak. Siap, Nah, paham. jadi intinya bukan tulisan kita yang mengubah karakter kita, tapi karakter kitalah yang mempengaruhi tulisan kita. Kalau kita lagi Hmm, tenang, tulisannya santai. Tenang, rapi. Kalau kita lagi depresi, ya tulisan orang depresi itu terlihat gitu, ya. Nah, kalau belajar grafologi lebih dalam, nanti kita bisa melihat orang depresi bukan dari apa yang dia ceritakan, tapi memang dari goresan tulisannya, gitu. Walaupun dia bilang aku happy, aku senang, setiap hari suamiku menyayangiku, gitu. Tapi kita bisa tahu itu bohong. Nah, itu grafologi. Bukan sekedar mendengarkan cerita, aku senang, oh kita bilang, kita anggap, oh dia senang kok, kan gitu, nggak seperti itu. Oke, gitu ya Bu Ayi ya, kurang lebih ya. siap. Syukron Pak. Ya, oke, baik. Kemudian dari Bu Esa, ya pertama, gimana nih kalau tulisan anak-anak, kan anak-anak ya masih cakar ayam ya, makanya grafologi itu cenderung akurat buat kita yang sudah dewasa, SMA ke atas. Karena SMA ke atas, karakter kita mulai terbentuk. Kalau SMP, ya makanya dibilang SMP itu masa pencarian dari jati diri. Pubertas level 1, pubertas tahap 1. Orang puber itu biasa nggak realistis. Ya, makanya kalau disuruh nulis, tulisannya masih cenderung berubah-berubah. Masih ngikutin orang lain gimana bagusnya. Makanya kalau SMP masih cenderung belum bisa dianalisa dengan grafologi. Bisanya pakai tes dia. Nah, itu dia. Itu. Jadi sampai SMP itu akuratnya pakai tes dia. Begitu kita tua, SMA ke atas, kita kan udah dipenuhi banyak masalah nih. Kita diasuh oleh siapa, ya kan? Luka-luka batin masa kecil dari 0 tahun sampai 14 tahun itu terbuka gitu. Kita kemudian masuk SMA, ketemu teman-teman baru, masuk kuliah dan sebagainya. Makanya Bu Esa tadi bilang, saya orangnya nggak terlalu kompetitif, Pak. Tapi begitu dites hasilnya telunjuk. Salah nggak? Ya nggak salah. Ya bisa jadi Bu Esa dididik atau diasuh di kondisi yang bukan segitiga gitu. Makanya begitu keluar hasilnya segitiga, kok kayaknya nggak saya ya gitu. Tapi coba nanti kita lihat hasil dari grafologinya. Ya Bu ya. Sudah ngirim ya Bu Esa ya? Sudah. Iya justru Sudah, nanti kita lihat nih. Baru ya ke tes dia itu saya mempromosikannya kan saya kebetulan guru TK ya. Kalau ini kata saya kalau ya. anak-anak TK kadang kan kalau tanya itu kan mudi kata saya. Kalau ini kan genetik jadi anak lagi dalam kondisi Hmm, apapun bisa kata saya gitu. Jadi enak nggak ini iya, ketemu iya, dia alhamdulillah. betul. Makanya kalau anak-anak kecil ya umumnya SMP ke bawah, sebelum SMP bahkan kalau kita tes itu akurasinya masih di angka 95% ke atas, Iya. Bu. Karena memang anak-anak itu eh, masih pure, masih murni, masih mengandalkan genetiknya. Hmm. Kecuali memang orang tuanya sangat teramat sangat keras ya. Hmm. Jadi sehingga bisa mengubah perilaku anak di waktu yang masih terlalu dini, Hmm. gitu ya. Saya pernah punya kasus gini, anak TK dites, hasilnya jari tengah. Berarti bahasa cintanya kan physical touch. Tapi orang tuanya, kebetulan mamanya dokter kimia, papanya eh, 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 enggak. Jadi memang orang kimia banget lah, orang teknik banget lah gitu.
mereka orang tuanya denial. "Ah, anak saya bukan physical touch, Pak. Anak saya ini segitiga." Ternyata setelah saya gali ya, private, mereka ngaku anak saya segitiga itu maunya mereka. Gitu. Ah, Anaknya salah dikit dihukum, tidak hmm, diapresiasi. Bahkan gurunya akhirnya mengamini hasil tesnya. "Iya Pak, ini anak physical touch banget. Kalau di kami ini maunya ngelendot, maunya apa ya? Kalau kayak kucing tuh deket, desel-desel gitu Bu ya. Ya minta hmm, dipeluk. Kenapa si anak begitu takut sama orang tuanya untuk mencari pelukan? Karena memang orang tuanya tidak ngasih itu gitu. Nah, itu kalau saya bilang orang tua yang terlalu ekstrim ingin mengubah anak terlalu dini. Nah, itu nanti anaknya takutnya lelah. Dipaksa terus, usia SMP lelah. Kalau udah lelah, dia sekedar ngikuti maunya orang tuanya aja. Begitu nanti hmm. dikasih kebebasan, ya dia bisa tersesat. Itu sih yang kita takutkan. Kurang lebih Iya, gitu, Bu terima. Esta. Nanti kita analisa lagi ya tulisannya. Makanya kalau orang dari SMA ke atas itu memang eh, akurat jika ditambah grafologi. Karena memang sudah ada lingkungan yang berubah, pengalaman yang berubah. Tapi kalau di bawah itu akuratnya pakai tes dia. Nah, makanya kalau Iya, mau jadi konsultan tes dia itu harus menguasai grafologi juga biar tidak menjudge orang. Gitu ya. iya, iya. 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 Kurang lebih seperti itu Bahkan Bu orang Esa. tua siswa ada yang, iya, iya, terima kasih, Pak. Iya, Ya. orang tuanya jadi ada yang mau, ayah ibunya mau juga gitu. Jadi Iya. harus harus ditambah ya ilmunya ya, Pak ya. Betul, ilmunya itu harus ditambah. Jadi saya ingin konsultan tes dia itu bukan konsultan yang apa ya, yang judging ya, yang melebeli kamu itu harus seperti ini. Enggak, tapi kita memang harus bisa kasih solusi. Di mana Betul. nanti ketika kita kasih solusi, oh ini yang masalahnya, kenapa anak tidak seperti hasil tes dia? Oh ternyata ada traumatik, ada luka batin. Orang tuanya kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada konflik nih antara genetik, antara nature dengan nurture-nya gitu. Kurang lebih ya Bu, Ah, iya, mewakili iya, ya Bu. iya. Iya, iya. Terima Baik. kasih, Pak. Jajak Allah. Sama-sama Bu Esa. Mas Farabi kita kembalikan, sudah dua penanya. Kalau itu grafologi Gestalt ya, Jermani. Nanti kalau mau kita lanjut, kita di lain waktu kita yang bahas secara atomik, secara French, yang Perancis metodenya. Mas Farabi saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmat yang menjelaskan hasil pertanyaan tadi ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik seperti itu. Baik, kita sebelum tutup dengan doa, baik rekan-rekan sekalian, mari kita dokumentasikan kegiatan kita malam hari ini. Yang bisa on cam, silakan on cam dan berikan yang terbaik. Saya tunggu 1 menit untuk on cam. Mari, yang bisa on cam. Mana ini? Oke, silakan. Yang bisa on cam, mari kita on cam untuk dokumentasi. Oke, izin saya pimpin ya. Dari slide pertama, 1, 2, 3, cekrek. Sekali lagi, slide kedua, 1, 2, 3, cekrek. Baik, terima kasih semuanya. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Istighfar Subhanakallahumma wa bersama-sama. bihamdik. Asyhadu an la Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ilaha astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa, wa atubu ilaih. Doa faqatul majelis, subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika, asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta, anta, astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaih. ilaik.
Saya mewakili semuanya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu tadi. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Makasih Pak Rahmat, Ibu. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Jazakallah, terima kasih. Sama-sama Bu Esa. Sehat ya semuanya. Amin, insya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat.